cara lain adalah dengan ke arah kupnat sini juga boleh ya, seperti ini 1 cm ya, sini tutup. Kemudian ini digunting ya. Jadi yang dibuka adalah kupnat tengah sini ya, tengah depan. Caranya juga sama ya. Oh ya, untuk menggunakan kupnat yang sebelah sini dengan cara yang menggunting kupnat bagian tengah sini, itu bisa kalian lakukan kalau baju kalian adalah potongan pinggang ya. Jadi di sini ada jahitan di pinggangnya. Sebenarnya bisa juga kalau nggak ada potongan pinggang, misalnya kupnatnya ke sini, tapi ini perlu penjelasan lebih lanjut ya kalau kalian pakai kupnatnya panjang. Jadi kalau mau pakai ini sebaiknya untuk sementara gunakan kalau ada potongan di pinggang ya. Ini kita beri warna dulu ya. Seperti ini ya. Nah, ini yang sudah dijiplak. Caranya kurang lebih sama ya. Bagian sini leher jangan digunting habis dulu ya, sisakan. Nah, kemudian baru kita gunting bagian sini sampai pertemuan kupnat ya. Kemudian dilipat, garis merah ketemu dengan garis merah. Kemudian dilem ya. Kalian perhatikan kembali, ini tidak rata ya, berarti ini harus diperbaiki ya. Kalian boleh pakai yang garis yang atas sini atau yang bawah sini juga boleh ya. Yang penting bentuknya diperhalus ya. Nah, jadi kurang lebih sama ya. Dan ini yang dijahit adalah yang garis yang lama ya, bukan pas bukaan ya, karena dia nggak bolong ya, dia cuma bertambah lebar saja kupnatnya ya, seperti ini. Nah, sampai sini paham ya. Kemudian cara lain adalah seperti ini ya, ada 2, ini boleh ya, berarti ini dibagi 2 ya. Kalau di sini kurang lebih boleh setengah sampai 0,75 ya. Ya, kalau 1,5 kan berarti 0,75 0,75. Kalau mau nyubitnya cuma 1 cm berarti sini setengah, yang di sini setengah ya, seperti ini ya. Terus kita gunting. Kemudian gunting hingga pertemuan kupnat ya, baru dilipat. Ingat ya, melipatnya adalah setelah bagian kupnatnya digunting ya. Kalau belum digunting, kalian akan kesulitan untuk melipatnya ya. Jadi dilipat adalah setelah ada kupnat yang digunting ya. Ini tidak rata, perbaiki. Seperti ini ya.
sama saja hasilnya ya. Terus cara lain adalah misalnya kalian tidak ingin kupnatnya bertambah besar karena dibuka ya, digunting dan dibuka, kalian boleh arahkan ke bagian armhole ya. Juga sama, kurang lebih 1 sampai 1,5 ya. Untuk bagian armhole ini juga jangan kita gunting dulu ya. Nah, dia lipat di sini. Kalau lipat ke arah armhole, bukan hanya bagian leher yang bergeser ya. Nah, bagian sini juga ikut bergeser. Jadi kalian boleh perbaiki juga ya. Jadi bagian sini kita perbaiki. Baru kita gunting. Ya. Jadi bagian armhole-nya di sini dia nggak bertambah besar ya. Karena kupnatnya ujungnya cuma meruncing seperti ini ya. Ya, bagian sini dia hanya ada 1 titik ya. Jadi nggak bertambah besar seperti ini ya. Cuma saat ini dilipat memang sedikit ada pergeseran bentuk ya, tapi tidak banyak. Sampai sini paham ya? Apakah mengguntingnya harus pada pertengahan kupnat? Tidak selalu harus di pertengahan kupnat ya. Kalian boleh saja mengguntingnya pada bagian sisi sebelah sininya atau sebelah sininya ya. Saya beri contoh ya, ini kita akan gunting bukan pada pertengahannya ya, tapi pada bagian sininya. Tapi memang akan lebih bagus jika kalian mengguntingnya pas pada pertengahan kupnatnya ya. Nah, ini saya nggak akan gunting dari sini, tapi dari sini ya. Baru dilipat. Ya. Nah, terus bagian yang dijahit yang mana? Bagian yang dijahit adalah tetap bagian yang merah sini ya, yang paling atas sini, bukan yang ini ya. Jadi bagian yang paling pinggir ketemu bagian sebelah sini. Paham ya? Jadi bukan bagian yang ini yang dijahit, tapi menjahitnya dimulai dari sini ke sini. Dan ini juga cara mencubit ini tidak hanya berlaku untuk bentuk leher bulat ya, bisa untuk leher berbentuk V seperti ini ya, juga bisa dilakukan ya. Kalau misalnya seperti ini, V sini dia masih mendekati leher ya, di sini cuma masuk 2 dan turun 3. Biasanya bentuk leher V seperti ini yang bergesernya cuma sedikit, dia masih tidak memerlukan cubitan. Tapi kalau dia bergesernya udah mulai besar, di sini saya kasih contoh, dia masuk 2,
turun 7 ya. Ini juga biasanya akan ada timbul kelonggaran ya. Jadi garis leher ini tidak plek nempel ke badan, jadi gombrong ya. Nah, caranya juga sama ya, seperti yang tadi ya. Terus bagaimana bagian belakang? Untuk bagian belakang biasanya tidak begitu banyak berpengaruh ya. Tapi kalau kalian bukanya terlalu lebar, bisa juga kalian cubit ya, seperti ini ya. Di sini untuk misalnya yang bergesernya cuma 3 cm, ini biasanya masih belum memerlukan cubitan. Tapi kalau udah terlalu lebar, dia perlu cubitan ya. Cubitannya ke arah kupnat sini. Kalau ke arah kupnat sini sama seperti yang bagian depan ya. Kalau dia ada guntingan atau jahitan pada pinggang, kalau misalnya tidak ada jahitan pada pinggang, sebaiknya ditutup di bagian sini ya, di bagian armhole. Nah, sampai sini paham ya. Selanjutnya bentuk seperti ini ya, bentuk leher segi 4. Ini juga perlu cubitan ya. Biasanya bentuk ini kan dia kebuka lebar. Nah, caranya dia seperti ini ya. Sama ya. Di sini terus digunting pada bagian sini ya. Atau boleh juga kemari. Nah, jadi tutup 1 sampai 2 cm ya. Kalau ini kan dia gede banget, dia bisa 1,5 sampai 2 cm. Lalu bagaimana dengan ini? Nah, ini biasanya untuk kebaya Sunda ya. Juga caranya sama. Ya. Ini juga perlu cubitan biar dia bentuknya benar-benar ngepas ke badan, tidak gombrong-gombrong ya. Juga Sabrina yang berbentuk engkol. Ya. Kalau ingin berbentuk engkol seperti ini, kalian jangan bentuk engkol dulu ya, bentuk bulat biasa dulu ya. Kalau udah dicubit baru kalian bentuk engkolnya, guntingnya. Jadi gunting engkolnya adalah ngebentuk engkolnya adalah setelah ini ditutup ya, setelah dicubit baru kalian bisa bentuk engkolnya. Sampai sini paham ya. Nah, lalu bagaimana dengan lapisannya, bentuk lapisannya ya. Nah, untuk bentuk lapisannya ada 2 cara ya. Cara pertama adalah kita langsung ke membentuk dari yang sudah di ini ya, sudah dicubit ya, dari sini ya. Jadi langsung dari sini kalian bikin lapisan. Di sini lapisannya 3 cm. Jadi dari sini ya kalian bikin lapisannya, baru kalian jiplak. Jadi dia udah langsung bentuknya sudah ngikutin pola barunya ya. Terus cara kedua adalah berdasarkan dari sebelum belum ditutup ya, seperti ini ya. Jadi kita bentuk di sini seperti ini. Jadi sebelum dibentuk kita udah berdasarkan ini ya. Nah, ini ya, ini yang udah saya jiplak. Jadi ini kita lipat seperti ini ya. Jadi yang ini ya kita lipat seperti ini ya. Nah, di sini baru kalian bentuk ya, baru digunting. Sebenarnya jadi cara yang paling mudah adalah membentuk lapisan setelah badannya dicubit ya.
Jadi itu akan lebih akurat, akan lebih bentuknya akan sama dengan badan utamanya ya. Cubitannya ya. Jadi kalau ini langsung dibentuknya di badan yang sudah dicubit, kalau ini dia dicubit terpisah. Tapi hasil yang terbaik adalah jika kita membentuknya langsung ke badan yang sudah dicubit ya. Jadi sudah mengerti semua cara mengurangi kelonggaran pada garis leher ya. Jadi untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.